Ya, kita akan bahas lagi emiten punya teman-teman ya di tanggal 1 bulan Mei tahun 2025, 1955. Baik teman-teman, kembali saya tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya, baik yang like, yang share, yang telah berkomentar juga sangat luar biasa. Yang telah memberikan subscribe yang lama luar biasa, yang baru juga terima kasih. Bagi teman-teman yang telah mendoakan saya, terima kasih ya. Selama ini doa teman-teman dikabulkan, saya dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Dan tidak lupa kepada teman-teman yang senantiasa memberikan super thank ya. Mudah-mudahan super thank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik, tanpa berlama-lama ada yang menanyakan beberapa emiten Mr. PP, teman-teman sekalian aja ya. Kita update untuk emiten Mr. PP. Ada yang nyangkut di 6.200 di brand sama cuan di 7.400. Coba nanti kita lihat ya. Baik, yang pertama ada brand, teman kita nyangkut di 6.200. 6.200 ya masih bisa kejemput teman-teman. 6.200 tenang ya, masih bisa kejemput. Posisi juga sekarang lagi uptrend walaupun si MA10-nya masih didatarkan, tetapi masih posisi masih bagus teman-teman ya. Nah, ini teman-teman perhatikan untuk area-area sini ya ini. Ini area untuk penurunan ya. Kalau dia sampai level turun ke sini teman-teman ke angka 5975 nggak jadi masalah ya. Ada sini kan ada gap kecil teman-teman ya di sini nih. Nah, ini gap kecil nih. Nah, walaupun dia turun juga ke level 5.900 juga jadi masalah ya. Kenapa? Dia masih posisi uptrend ya MA20. Kecuali kalau dia sudah lepas daripada 5575 ataupun ke bawah sampai sini, ya pasti ke bawah lah ya. Dia sudah bikin step 1, step 2 sama step 3, artinya sudah mulai ada tangga kenaikannya, dia sudah melebihi harga tertinggi sebelumnya ya, 1 kali, 2 kali teman-teman ya. Dia kalau ingin uptrend bagus, teman-teman harus bisa melewati 6.400. Nah, target saya di angka 7.075 dulu teman-teman ya. Ini kan ada gap yang sangat lebar di angka 8.400, pasti kesebut teman itu gap yang sangat lebar teman-teman, harus ketutup dengan baik. Tetap harus hati-hati ya, area penurunan di angka 4.200, dikasih ke sini mah ya lumayan lah teman-teman, murah ya. Ini juga sekarang harganya di bawah harga tengah, artinya cenderung murah ya. Biasanya dia tuh ditahan di angka di tengah harga tengah ya, cenderung harga tengah lebih dikit, mantul lagi harga tengah ke bawah dikit, mantul lagi. Yang ini lumayan paling dalam ya kemarin 343 ya. Sekarang lagi bikin step by stepnya ini. Memang lagi begini lagi krusial yang teman-teman, antara ke bawah lagi sama ke atas lagi gitu. Makanya dia harus bisa melewati 7.100 di sini target saya sini ya. 6.200 masih bisa dilewatin teman. Ini lagi sideways. Perhatikan bandar lokal emang betul lagi keluar ya, tapi kalau kita perhatikan bandar lokal ngambil sudah lumayan banyak ya. Dia ngambil terus keluar ya, mungkin tinggal baru seperempat lah keluarnya ya. Tapi dari pengambilan banyak teman-teman, dari mulai tanggal 10 April. Kita lihat 10 April deh. 10 April, mana 10 April? Nah, 10 April untuk domestik ada LG, apalagi LG teman-teman. Memang sih yang banyak teman-teman kita gitu, cuma LG bahasanya bagus teman-teman ya. Ini LG kalau mimpin bagus ya. Dia punya 37.000 lot atau 23,3 miliar. Nah, Poren perhatikan teman, lagi landai pembuangan sedikit-sedikit ya. Tapi terakhir dia ngambil 756 juta ya. Smart Money masuk, sudah mulai masuk, berarti ini tanda dari Smart Money sudah mulai masuk, sudah mulai ada lawan lah teman-teman ya. Ini 2 hari Smart Money masuk, ada ZP, ada XL, ada. Jadi ini bagian daripada Smart Money teman-teman ya. ZP, XL, XC itu bagian dari Smart Money karena sangat tinggi banget ya Smart Money-nya. Kita lihat untuk porennya ada YU ngambil 5,8 ribu lot atau 3,5 miliar. Pembuangan dari CAK, dari CJP, ada CCC, tapi CJU juga bagus teman-teman ya. Jadi ini pembuangan benda poren tapi CJU sudah mulai masuk. Saya pikir sih kalau dia tidak lepas yang tadi saya gariskan teman-teman, cenderung masih aman. Bahkan dia ke 5.700 sedikit aja ke angka 5.600 masih aman. Kenapa masih ditahan di MA20-nya? Artinya masih uptrend. Apalagi kalau sudah mencapai harga sini yang lumayan teman-teman ya, sudah melewati harga tertinggi sebelumnya, dipastikan uptrend kembali. Juga harga sudah mulai murah teman-teman ya, sudah lepas daripada harga tengahnya. Oke, untuk brand seperti itu teman-teman ya, cenderung uptrend, tapi harus hati-hati ya, ini area-area untuk penurunan ya, PR lumayan teman-teman. Ini seekor hijau yang sangat tinggi dan juga seekor merah yang sangat tinggi. Lanjut ada BRPT. BRPT. Kita lihat BRPT, ya cenderung diturunkan teman-teman ya.
cenderung diturunkan, tetapi dia sudah ngasih tanda-tanda kenaikan di angka 760 teman-teman ya. Nah dia, cenderung si bandar lokal ngebuang teman-teman perhatikan nih, ngebuang, dan juga bandar foreign ngebuang, tapi si bandar foreign masih banyak barangnya, si lokal juga masih banyak. Mungkin si lokal tinggal setengahnya lah teman-teman ngebuangnya, tapi kalau si foreign masih banyak barangnya, hati-hati area sini teman, kalau kejebol 690 artinya, mau downtrend kembali ya, bisa menjemput ke angka 635, tetapi kalau dia ditahan di MA 200-nya, maaf, ditahan di MA 20 masih cenderung aman. Nah ini posisinya sudah mulai, istilahnya sudah mulai diturunkan, tetapi tanda kenaikan sudah dibikin di angka 765 sama di angka 78. Ini target 1.200 teman-teman ya, si BRPT. Ini kan ada banyak teman kita yang nyangkut di 1.200. Ini masih banyak Mister PP mah tenang aja teman-teman ya, suatu saat pasti di-up-kan. Ini posisi masih uptrend, kenapa MA 20-nya masih menuju ke atas. Jadi santai saja teman-teman ya, oke? Santai saja ya, walaupun ada pembuangan daripada bandar foreign ini. Kalau secara MA masih posisi MA 20 masih menuju ke atas, artinya masih uptrend teman. Kalau juga sudah lewat MA 20 dan dia cenderung di angka 690, wah bahaya teman-teman ya. Bisa teman-teman bisa ke bawah lagi, kecuali kalau ada dorongan dan ada peristiwa teman-teman bisa didorong kembali seperti halnya di sini nih. Ada peristiwa dem 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 gitu kan. Ini pada tanggal 8 sudah diselesaikan dengan baik. Smart money bagaimana sudah berkumpul, tetapi belum ada yang melakukan aksi yang lebih besar lagi. Biarkan ada, kalau ingin agak tinggi dikit sih harusnya ada yang aksi smart money yang lebih besar teman-teman ya. Tanggal 30 walaupun ada pembuangan daripada bandar, foreign-nya, tetapi BK sudah mulai masuk sama CC teman-teman. Ini BK yang paling banyak untuk tanggal 30, 2,9 miliar ya untuk 1 hari doang. Nah itu bandar lokalnya siapa yang ngebuang, ada YU ya, YU foreign ataupun lokal ngebuang di BRPT. Tapi di sini ada teman-teman kita sudah mulai masuk. Saya pikir sebagian dari smart money teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi tanda, kenaikannya di angka 77, tetap harus hati-hati, mungkin area penurunan di angka 690 ya. Itu tanda penurunan di angka 690, ada gap, tanda gap kecil ya. Kalau di sini cenderung aman teman-teman ya. Oke, teman-teman untuk BRPT seperti itu. Cuan, cuan 7.400 teman kita ya. Cuan 7.400. Sekarang di 7.100-an ya. Nah, perhatikan teman-teman untuk bandar, foreign ya cenderung ngejual, teman-teman lagi ngejual dulu nih. Bandar lokal kembali ngejual, tapi hari ke tanggal 30-nya masuk. Jadi dibuang sama foreign masih ngebuang dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 7 Februari itu cuan ini ya. Terus dibuang sama bandar foreign. Nah, ini bandar lokal sudah kemarin sudah ngebuang, tapi sekarang sudah mulai masuk satu. Domestik ada CP, ada YU bagus teman-teman nih, ya. CP sama YU bagus. Oke, secara MA masih posisi aman ya. Hati-hati area sini teman-teman. Kalau dia masih cenderung dipantulkan di area 6.800 masih aman. Kalau dia sudah menyentuh harga 6.300, hati-hati dia sudah menyentuh MA 20-nya ya. Oke, mudah-mudahan ini menjadi ini tanda kenaikan sudah dijemput ya. Kita hapus aja ya. Nah, juga sudah ngasih tanda kenaikan di angka 7225 teman-teman ya. Saya pikir sih ini targetnya ke angka 7350 sama di angka 7725. Jadi 7400 masih kejemput teman-teman, juga masih posisi uptrend kok. Target sementara di angka 9050 untuk agak tinggi dikit. Dan ini tanda kenaikan harus bisa dilewati ya 7600. Kenapa? Kalau sudah dilewati, bukit-bukit kecilnya sudah dilewati dengan baik, tinggal tunggu ke tanda kenaikan ke angka 8675, koreksi sedikit, target sudah tercapai. Target tertinggi di angka 14.000, banyak teman-teman yang nyangkut di angka 14.000 ya. Kenapa? Ya kan sudah tinggi pada beli teman-teman ya. Untuk cuan, coba perhatikan cuan nih teman-teman. Saya cenderung teman-teman walaupun dia kondisinya si, si emiten ini ada ketokohan, ada bandar teman-teman. Kalau sudah melewati harga tengah saya cenderung tidak akan membelinya teman-teman ya. Saya akan nunggu berapa bulan pun, nanti tunggu aja sampai ke level dia itu sudah mulai di harga tengah dikebawahin. Saya akan tunggu di situ. Tunggu sampai dia, ada putar balik dikit, lihat MA-nya. Kalau MA 10 sudah mulai di bawah kadar, cenderung saya akan masuk di situ. Ya, cenderung saya akan melakukan perencanaan. Nah, sekarang itu sudah matu dari harga supportnya, teman-teman di sini ya, support 4729, sedang lagi menuju ke atas. Jadi 7.000 berapa tadi? 7.400 masih bisa kejemput dikit, 7.400 sini teman-teman. Ya, ini mah satu kali tarikan doang ya. Jadi secara TA masih posisi bagus, teman-teman lagi posisi bagusnya. Tetapi hati-hati si bandar foreign masih jualan kan. Tapi si bandar lokal cenderung nahan, teman-teman. Makanya kalau lepas ke 6.800 masih aman, ya. 6.800 disentuh masih aman.
Saya pikir sini bisa naik teman-teman karena secara MA pun masih menuju ke atas. Target kenaikan sedikit di angka 7.300 dan 7.600. Itu tanda kenaikan aja dan targetnya ada di angka 9.050 ya. Kalau kesentuh ini dulu deh, nanti kalau baru kesentuh ini dulu baru kita berbicara ke angka 11.300. Lanjut, ada PTRO. Saham-saham Mister PP. Ada beberapa emiten yang kata teman kita ada informasi ya bahwa saham Ratu ya kalau salah Ratu itu terafiliasi sama Mister PP karena kita nanti cek teman-teman ya. PTRO tanda kenaikan sudah dijebol teman-teman berarti tanda ke atas sudah mulai dimainkan satu. Gedein dikit ya. Gedein dikit ya biar enak melihatnya. Nah, set. Nah, ini teman-teman ya. Tanda kenaikan juga sudah ditembus 2. Tanda penurunan biarin aja, ini juga kasih tanda penurunan. Bahkan teman-teman kalau dia si PTR turun ke sini lagi nggak jadi masalah soalnya lagi posisi uptrend. Padahal saya pinginnya ke 70% ya ke bawah ya. Tapi tidak dikasih karena sudah terjadi kenaikan. Ini teman-teman nanti ini tanda kenaikan sudah dibikin sama dia teman-teman di angka 2930. Nah, walaupun dia turun ke level sini teman-teman ke level 2750 masih cenderung aman ya. Biarkan dia bermain di arah sini di permainan dia di harga atasnya. Ada ke atas maksudnya ini nih. Ya jadi dia posisi uptrend. MA10 menuju ke atas, MA20 pun demikian, MA200 pun demikian. Artinya masih posisi uptrend teman-teman ya. Ini tanda kenaikan di angka 2.900 dan di angka 3.100 teman-teman ya. Kita lihat untuk PTRO posisi di mana. Ya, posisi sudah lepas daripada harga tengah, teman-teman, sudah cenderung di bawah. Saya pinginnya ke sini ya, 1.500 tapi kagak dikasih. Biarin aja lah teman-teman, namanya juga bandar teman-teman ya. Jadi sudah tidak dikasih lagi ke situ, mudah-mudahan sih ke depannya bisa dikasih lah. Ini juga tanda-tanda penurunan belum saya hapus, biarin aja. Nanti untuk masa depannya setelah ada putar balik. Tidak mungkin dia itu naik terus naik, pasti ada turunnya teman-teman ya. Saya pikir pinginnya turun dulu. Ini level sini teman-teman ada level nanti penentuan di sini nih. Kan ini lagi posisi downtrend, kemarin itu downtrend. Nah, di level sinilah penentuan nih teman-teman di sini nih. Kalau bisa melewati angka 3.390 berarti ada kenaikan ke atasnya ya. Tapi kalau cenderung ditahan di sini bahkan dia ditahan di angka 308 berapa ya 3.100-an lah di sini nih ya. Ada si kepala merah di sini nih. Nah, cenderung ditahan di situ, tidak mau up bahkan ataupun di bawahnya berarti dia mau melanjutkan penurunan kembali karena di posisinya lagi downtrend. Tapi secara untuk MA-nya masih posisi ke atas ya. Makanya di sini mungkin nanti turunin lagi ke level yang paling bawahnya nanti taikin lagi sebentar. Seperti itu. Ini baru ketemu MA10 itu baru ketemu 2 kali, 1 kali teman-teman ya. Di sini nih. Ini juga tapi masih menuju ke bawah. Di sini juga masih menuju ke bawah, tapi yang di sini menuju ke atas di sini teman perhatikan ya. Nah, ini tanda-tanda kenaikan sudah dicapai. Di Bandar Poren perhatikan ngambil, keluar, ngambil, keluar, ngambil, keluar. Masih punya barang setengahnya teman-teman di sini nih. Ya, terus bandar lokal bagaimana? Ngambil keluar sedikit. Kalau bandar lokal dari sini dari mulai tanggal 10 Februari terus ngambil. Ini kan barang sebenarnya masih mahal teman-teman. Kenapa masih mahal? Ini kan stock splitnya dikalikan 10 teman-teman ya. Nih. Nanti kalau dia harga 2.800 sebulan itu di angka 28.000 teman-teman ya. Tapi nikmatin dulu kenaikan sementaranya kalau dia tidak mau jebol ke angka 3.000-an teman. Jebol 3.000 kemudian bisa up bisa ke harga 3.800 ya. Kali kalau di sini cenderung ditahan di sini di angka 3.100 teman-teman berarti dia mau melanjutkan penurunan kembali ya. Oke, teman-teman seperti itu ya. Ini bandar poin cenderung masih ada di dalam, tenang aja bandar poin juga teman-teman ya. Apalagi bandar lokal ya sudah ngambil sejak lama sini nih, 10 Februari ya. Ini kan punya ketokohan, yang kedua ini bandarnya juga ada teman-teman kalau di saham PTRO ini ya. Ini posisinya sekarang posisi sudah sedikit agak mahal juga teman-teman ya. Sudah mulai mahal kembali, kalau kemarin sini murah kan di sini 1.800, sekarang sudah mulai mahal lagi. Ini biasanya kalau saham-saham ketokohan bisa melebihi lagi harga di atasnya teman-teman ya, suka membuat ATH yang baru teman-teman ya. Jadi teman-teman yang nyangkut di misalnya di 4.200 juga masih bisa kejemput teman-teman, tenang aja. Kemarin udah bikin tuh ya 16 perak ya, bayangin aja harganya udah stock split ya, cuman bagiin 16 perak kalau dikali 10 sekitar 160-an kalau tidak stock split gitu ya.
Teman-teman, karena ini melihat seperti ini tidak pernah menyentuh harga offernya, berarti dia akan melanjutkan kenaikan ke yang lebih tinggi lagi, biasanya seperti itu berdasar hukum kebiasaannya. Lanjut teman-teman ada SSIA, kalau SSIA itu adalah, eee, karena sangkut pautnya aja teman-teman ya, bukan milik milik Mister Pepes, secara langsung tapi kepemilikan, salah emitennya yaitu, masuk ke SSIA teman-teman ya, SSIA. Sehingga kepemilikan Mister Pepes secara tidak langsung lah teman-teman ya. Posisi juga sama uptrend ini teman-teman, dia harus bisa menembus area 865 tidak ketembus, cenderung dia akan downtrend kembali, teman-teman. Target kalau sudah tembus ini tanda kenaikan, dia ke angka 930. Posisi sekarang lagi ada pembuangan ya. Bandar lokal, maaf, bandar Polri ngebuang, bandar lokal pun ngebuang. Memang sih masih ada bandar lokal teman dari tanggal 24 Februari ya. Cuman dalam posisi sekarang ngebuang, teman-teman ya. Ini Smart Money kemarin masuk, ini belum jualan, Smart Money belum jualan, teman-teman ya. Di sini domestiknya ada CEP bagus teman-teman ya. Kalau sudah CEP masuk udah mulai bagus. Ya walaupun bukan daripada benar lokal. Di sini sudah CC sudah mulai masuk. Nah, saya pikir si CC sudah mulai masuk 5.000. Dia jualan nggak? Dia jualan, iya ngambil 10.000 jual 4.000 berarti masih ada sisa barang. Nah, mudah-mudahan bisa di-up ya sampai ke angka 865 mudah-mudahan ke situ ya. Karena soalnya posisi bandar lokalnya masih buangan sama bandar foreign-nya teman-teman ya. Walaupun secara emang masih bagus tapi dia harus bisa menembus sini ya. Kalau dia bisa menembus sini teman-teman cenderung dia akan ke bawah ke bawah kembali ya, di bawah ke bawah kembali. Oke, teman-teman SSI ya seperti itu ya. Nah, juga nanti ada tahap lagi teman-teman ya di sini nih. Dia kalau tidak bisa nembus aja teman-teman ke targetnya. Kalau nyentuh sih oke lah bisa gitu kalau sudah bertembus di angka 870. Cuman kalau tidak tembus berarti dia mau melanjutkan penurunan. Kita lihat SSIA posisi di mana. Nah, dia sebelum dijual sudah harga offernya di sini. Jadi targetnya itu di angka 1.300 sudah ada offer ya. Jadi dia sudah mulai mahal di sini teman-teman. Nah, juga dia dijual di harga mahalnya. Jadi dia tidak mau lepas daripada harga mahalnya. Cenderung ditarik. Makanya nih kalau pengen beli nanti aja tunggu di bawah aja teman-teman ya. Ini soalnya posisi masih downtrend ya. Kalau perhatikan masih posisi downtrend. Makanya dia harus bisa melewati yang saya pikir di sini nih. Harus ada satu bukit kecil di sini ya. Nah, lalu dia posisi uptrend lagi gitu kan. Tapi kalau sekarang mah dia posisinya dari 10 tahunan ya, posisinya downtrend. Ini 1, 2, 3. Ini juga belum bisa melewati harga 945-nya. 945 bisa ditebus baru dia akan uptrend kembali. Kalau belum, cenderung dia akan diturunkan. Dan biasanya kalau emiten-emiten yang downtrend itu tidak bisa melewati harga tertinggi sebelumnya, teman-teman, biasanya seperti itu. Oke, teman-teman ya, hati-hati aja ada sini nih. 795 ketembus ya otomatis bisa ke bawah lagi. Tapi nikmati nanti kenaikan sementara bisa ke level 865. Lanjut ada TPIA. 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 Push. TPIA lagi diakumulasi sama bandar foreign, maaf bandar lokal nih, bandar lokal akumulasi lagi. Dia ngambil, turun kembali sedikit, terus ngambil lagi. Bandar foreign apalagi ngambil terus-terusan. Jadi TPIA ini lagi diambil sama bandar lokal dan foreign. Ya, perhatikan teman-teman MA10 sudah mulai disentuh, tetapi MA10 sudah mulai disentuh, tapi MA20-nya masih posisi aman ya. Nanti kalau dia turun ke level sini teman-teman nih, ya ini kan ada seekor hijau masih posisi aman ya. Ya, masih posisi aman. Kecuali kalau dia lepas daripada 7300-nya, cenderung dia melewati MA20, hati-hati di situ. Tanda kenaikan sudah dibikin di angka 8025, teman-teman ya. Ini pengambilan daripada barang lokalnya bagus, porennya pun bagus. Dia harus bisa menembus angka tanda kenaikan di angka 8100 dan harus bisa mencapai di targetnya di angka 870 biar 8700 ya. Biar melewati tanda kenaikan yang sini yang sebelumnya. Ini satu udah ini maaf, satu udah dilewatin, dua di sini sudah dilewati sama yang ini. Sekarang tinggal yang ini teman-teman ya. Harus bisa dilewati. Ini tanda-tanda kenaikan sudah dibikin ya. Oke, teman-teman seperti itu ya untuk TPIA. Kita lihat untuk TPIA posisi tidak keluar TPIA teman-teman. Mana TPIA nih? Hehehe. TPIA. Nah, udah keluar. Oke. Smart Money mana? Smart Money sudah jualan kemarin di sini waktu di sini teman-teman. Lagi ngumpulin lagi. Mudah-mudahan saya disesuaikan di sini ya.
Ini penentuan di sini teman-teman harus break dem ke sini, udah uptrend teman-teman ya. Target utama ada di angka 9.400. Nah, TPI itu sudah menyentuh overnya aja teman-teman. Jangan lebih daripada 10.230 ya untuk targetnya ya. Ini cenderung dijual di harga mahalnya teman-teman. Dia kemarin jatuh ke harga tengah yang ke 5.565 tapi dia mau dipantulkan kembali. Ya, dia harus bisa melewati angka 8.500 ya. Nah, sini nih. 8.600 lah untuk mencapai harga utamanya di angka 9.400. Sampai sini aja lah teman-teman pengawalannya ya. Ini posisi lagi uptrend teman-teman ya, posisi uptrend tetap harus hati-hati lah teman-teman ya. Apabila dia bisa melewati 7325 berarti cenderung mau ke bawah lagi. Dia harus bisa melewati tanda kenaikan dulu baru mencapai targetnya. Target bisa dipenuhi lebih dikit ke tanda kenaikan bisa mencapai harga pucuk tertinggi agak tinggi dikit ya dipastikan dia uptrend. Kalau sekarang juga masih uptrend sama MA20 pun masih menuju ke atas. Apalagi foreign sudah bandar lokal masuk, foreign pun sudah masuk di sini. Kalau masuk poin masuk tanggal 30 ada Z ada BK untuk foreignnya dan domestiknya ada si AZ sama si KI bagus teman-teman. Cuma ngambilnya 4 biji ya sayang banget ya. Tapi si AZ sudah mulai masuk teman-teman udah bagus ya teman-teman. Oke. Jadi untuk si TPI bagus. Excel sekarang ya Excel. Excel Axiata XL Smart ya sekarang itu namanya. Karena Smart Trend sudah masuk ke XL. Ini udah bagus teman-teman. Tanda kenaikan sudah dilewati sudah dengan baik, tinggal tunggu konfirmasi satu kali lagi candle menjadikan MA10 di bawah MA20. Targetnya di sini teman-teman di angka 220 ya. Nah, target selanjutnya ada di angka 2320, tapi di sini teman-teman ini harus bisa melewati ini dulu ya. Ya hanya tanda kenaikan aja kan. Targetnya di angka 2320. Ini teman-teman yang nyangkut yang kemarin hasil daripada pemindahan dari Pren ke SL kan pasti harga ada 6.000, 4.000 gitu ya. Apalagi yang nyangkut di angka 50 ke atas gitu ya, sekitar 5 ribuan. Ini kan yang paling tinggi itu sekitar 3 ribuan target saya teman-teman ya. Coba lihat teman-teman XL ya. Nah, SL kan saya itu ke angka 3 ribuan teman-teman ya. Di sini 3 ribuan. Ya teman-teman yang nyangkut di angka 4.000, 5.000 lebih baik turunkan tensi. Mudah-mudahan teman-teman kalau punya dana bisa ke level sini di angka 2.700. Karena targetnya ke angka 3 ribuan di sini teman. Itu 2.800 sampai 3.000 di sini. Ya. Ini sudah mulai bagus teman-teman ya. Dari bawah juga sudah mulai bagus, dari atas juga sudah mulai bagus. Oke, teman-teman, tanda kembali tanda penurunan cenderung hanya dilewati sama shadow aja. Saya pikir sih dia kalau bisa melewati M4 2200 sudah mulai uptrend kembali. Kenapa? Karena sudah mulai MA10-nya sudah mulai di bawah candle. Cuma ini MA10-nya belum menuju ke atas, masih menuju ke harus ada konfirmasi satu kali lagi ya. Maka saya bikin tanda kenaikan di area 2200. Targetnya di angka 2320 teman-teman ya. Bandar lokal dan poren cenderung ngambil terus, perhatikan ya. Ini walaupun turun masih diambil sama bandar lokal dan poren. Ada penurunan pun walaupun sedikit penurunan mungkin teman-teman kemarin yang pada ngejual udah frustrasi akhirnya dijual aja di apa namanya di Excel gitu ya. Tapi bandar poren cenderung ngambil 1,5 juta, maaf 1,5 miliar ya. Perhatikan poren ya, ZW sudah ngambil, CC sudah mulai ngambil. Jadi si poren sama si bandar lokal semua ngambil terus, cuma kesini ada pembuangan dikit lah, wajar lah teman-teman ya. Wajar mereka pembuangan karena istilahnya pengambilan juga sudah mulai banyak dan mereka tidak satu bukan. Bandar lokal itu tidak satu akun teman-teman dan si poren pun tidak satu akun. Posisinya lagi murah teman. Kenapa lagi murah? Karena cenderung dia di bawah harga tengah ya. Nah, dia cenderung step 1, step 2, step 3 mungkin kemarin ada gangguan di sini ya. Karena banyak yang istilahnya yang di-convert dari Pren ke XL ya, banyak yang jual di area sini teman-teman. Ya teman-teman seperti itu ya untuk SL ya. Ada keras, lanjut ada keras. Keras tanah kenaikan sudah disentuh semua satu. Harga sudah tersentuh semua nih. Ini belum ya. Saya biarin aja kalau belum lah teman-teman nih. Ini tanda kenaikan teman-teman nih. Targetnya di mana 155 nih ya. Cuman di sini si Banar Poren sudah keluar. Perhatikan baru keluar ya. Kemarin kan ngambil di sini ada sini nih. Ya. Tanggal 8 ngambil, terus ada penjualan sedikit, ngambil lagi, terus ada penjualan harga tinggi dia ngejual.
Ini sudah melewati, saya hapus aja ya. Target sudah terpenuhi di sini nih, sudah tercapai. Udah lama teman-teman nih. Tercapai tanggal ini ya, 29/04/25. Nah, ini buat bukti sejarah aja teman-teman ya, bahwa pernah menyentuh sini. Nah, udah ya. Target selanjutnya ada di angka 155, kita cek dulu udah berapa persen kenaikannya. Udah 35%, baru 35, aman ya. Ini tanda-tanda istilahnya kenaikan juga sudah ditempuh, ini juga sudah ditempuh. Kita hapus dulu, kita bikin tanda penurunan yang baru. Di level 97 tanda penurunan sudah diperlihatkan dengan seekor merah. Di sini ada gap teman-teman di angka 106. Ini bikin gap sangat lebar sekali sini teman-teman nih, area sini ya. Sangat lebar sekali gapnya. Hati-hati ya kalau turun kadang-kadang ke bawah teman-teman ya, kalau turun ke bawah ya. Ini ada tanda penurunan juga di angka 112. Kalau di sini, nah di sini nih. Ini kalau turun sampai sini aja masih aman teman-teman ya. Kenapa? Masih ada posisi untuk MA20 ditahan sama MA20 sama 200. Sekarang sudah mulai uptrend, sudah mulai bagus tuh. Kalau ada koreksi-koreksi dikit sampai ke level 125 masih aman ya, karena kan menutup si pergerakan si gapnya ini ya. Nah, targeting 155 kita cek keras seperti apa, keras gitu kan. Masih posisi murah teman-teman ya. Ketika mantul perhatikan, ketika di harga murahnya, boom ke atas kan. Nah, mudah-mudahan terjadi lagi teman-teman ya. Mudah-mudahan terjadi lagi. Sekarang di 5,76 kita cek keras. Kalau dia cenderung mahal teman-teman ya untuk PR ratio yang sekarang, nah berarti dia milik bandar. Jadi kita akan lihat pergerakan bandarnya ya. Nah, sementara ini bandar lokal terus akumulasi. Jadi belum jualan secara signifikan. Pernah jualan 2 kali cuman tidak signifikan. Itu cenderung ngambil lagi ya. Keras itu PR ratio-nya minus. Waduh, minus. Bagus bandar teman yang menguasai. Pick ini milik bandar. Jadi teman-teman ketika seperti ini yang swing mah enak teman-teman ya. Turun sedikit masih santai. Ini yang scalping kadang-kadang teman-teman ya. Wah, katanya mau ke target 155. Yang namanya scalping teman-teman beda dengan swing. Kalau swing cenderung turun 10% masih punya di angka 30% masih aman, masih santai. Dia akan take profit ketika sudah mulai turun ini tuh MA200 nih. Udah mulai dead cross nih, MA10 memotong MA20. Nah, baru take profit. Kalau kalau istilahnya teman-teman scalping, jangan mikirin itu, teman-teman. Kalau teman-teman scalping mikirinnya kalau naik langsung jual, kalau turun udah cut loss. Kalau turun terlalu dalam, nah teman-teman harus bisa membagi berapa akan kerugian, berapa tik, berapa persen. Teman contohnya, saya mau 5 tik aja baru cut loss. Nah, teman-teman ikutin aturan itu. Kalau teman-teman istilahnya tidak mengikuti aturan itu ya cenderung teman-teman sama aja seperti yang biasanya belum punya kepastian secara kepribadian teman mau jadi apa gitu. Yang namanya scalping yang masuk hari ini harus keluar hari ini ya. Dalam keadaan untung ataupun rugi saya memperingatkan seperti kalau swing, saya sudah ngambil sini masih uptrend contohnya gitu ya. Nah, teman-teman ini masuk badarnya masih masuk ya. Nah, teman-teman kalau swing melakukan perencanaan. Oke, saya ngambil sekarang. Apabila turun ke area 125 tidak akan saya cut loss, saya akan biarkan. Turun ke angka 112 akan saya biarkan. Nanti ketika turun di sini baru saya akan average. Ataupun lah saya akan biarkan sampai ke angka 96. Nanti juga balik lagi ketika nanti MA10 di bawah karena baru saya average. Nah, mungkin seperti itu. Ya tergantung teman-teman kalau swing. Jadi saya bilang swing itu lebih enak teman-teman ketimbang scalping. Kalau scalping kadang-kadang deg-degan juga gitu kan. Makanya saya pensiun scalping teman-teman ya. Tidak santai hidupnya kalau scalping. Kalau swing mah turun dikit, orang fundamentalnya baik gitu kan, udah kadang-kadang nambah muatan teman-teman ya. Oke, untuk keras masih posisi uptrend, tetapi yang teman-teman yang scalping perhatikan shadow-shadownya ya. Percepat aja teman-teman take profit sama istilah take profitnya percepat aja kalau terjadi shadow seperti ini. Posisi masih ke atas artinya masih posisi bisa ada kenaikan ke target 155. Ini juga sudah ketembus kan di sini teman-teman, artinya sudah menembus, tinggal tunggu koreksinya aja. Makanya kalau koreksi ke area 125 masih aman, kecuali kalau koreksi sudah ke angka 112. Udah melewati 3 MA, MA10, MA20 sama MA200 dilewati lagi ya turun lagi teman-teman ya.
Bandar lokal sedang akumulasi dan memanipulasi harga untuk ke atas dan bandar foreign cenderung bagus jualan. Tunggu sampai bandar foreign beli lagi nih, perhatikan ketika beli yang jualan harga tinggi, nah boleh di harga rendah. Nah mudah-mudahan disesuaikan nanti si bandar foreign masuk, nah mudah-mudahan bisa terjadi seperti karena kemarin yang jualan si Cece. Nah maka tunggu aja Cece sampai akumulasi lagi kalau pengen ke atas. Target 155 aja dulu teman-teman ya. Karena posisi sekarang lagi murahnya, teman, lagi murah-murahnya murah teman-teman ini ya. Oke teman-teman, sampai itu untuk keras ya. SMBR arah hunter. Ini SMBR teman-teman ya. Barusan dibilangin ya SMBR itu kan kalau teman-teman mau scalping ya, mau scalping nih. Udah scalping aja teman-teman ya. Kalau teman-teman mau swing harusnya dari bawah dulu gitu kan. Kalau di sini ya teman-teman harus pakai yang namanya planning gitu kan. Ini sudah tercapai target sudah tercapai. Ya, kita hapus dulu teman-teman ya. Ini tanda kenaikan juga sudah tercapai dengan baik ya. Lihat sini ada tulis 1 lah. Tercapai tanggal 30 ya. Nah, ya. Dihapus ya biar kosong. Ini sama kita hapus teman-teman ya. Ini menandakan aja pernah dibahas dan tercapai. Ini satu lagi teman-teman ya, di angka 224 teman-teman itu ada target kenaikannya dan di angka 260 teman-teman ya. Kalau terjadi dia istilahnya penurunan teman-teman ya. Ini posisi uptrend teman-teman ya. Nah, ini area penurunan nanti untuk kedepannya di angka 169. Ini target penurunan juga di angka 158 dan ada di angka di 145 ya. Nah, teman-teman kalau posisi pingin scalping ya, teman-teman jangan memikirkan fundamental, jangan pernah memikirkan untuk average, teman-teman ya. Average-nya hanya per tick aja. Contoh teman-teman makan di angka seberapa 220 ya. Hajar kanan 220 teman-teman. Tunggu di sebelah kiri contohnya 220 dihajar 10 lot. Tunggu di sini sekitar 5 lot atau enggak 3 lot ya untuk biar average-nya agak turun teman-teman di angka sebelah kirinya di bidnya. Nanti tunggu teman-teman tunggu di angka bawah deh sekitar 5 tick juga isi lagi sekitar 5 lot lagi. Jadi pas dia turun kejemput nanti average teman-teman sudah mulai di tengah, jadi tidak di angka 220 lagi gitu kan, karena sudah harga sudah ter-average. Nah, average itu per tick-nya aja, jangan teman-teman ngikutin harian. Jadi teman-teman kalau mau scalping, premnya teman-teman bisa 15 menit ataupun 1 menit juga silahkan ya. Kalau 15 lebih enak sih 15 menit. Nah, teman-teman kalau 15 menit perhatikan di area MA10-nya. Ini kan masih posisi MA10 di MA2 MA10 sama 20 posisi di atas, teman-teman. Nanti teman-teman kalau mau scalping, tunggu nih. Misalkan dia bergerak tuh. Oke, kalau 15 terlalu panjang, 5 menit deh. Nah, perhatikan kan 5 menitnya teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman ngambil di MA10 di bawah candle. Nah, kan sudah mulai nih. Kan MA10. Lu tunggu dulu sampai ini kan udah mulai hijau nih. Hijau nih. Nah, ini teman tunggu dulu kan cepat pergerakannya teman-teman. Nah, kalau dia sudah mulai MA10 di bawah candle, sini sama aja teman-teman ya. Makan 220. Tunggu teman-teman kemana nih arah turunannya. Mungkin teman-teman bisa ke sini nih, ke angka 206. Tunggu di situ untuk average di sini teman-teman. Kan ada si ekor apa namanya? Si ekor hijau di sini ya. Ekor hijau. Nah, sudah dibikin berapa kali, 2 kali, nanti average lagi di harga segini di angka 184 ketika MA10 seperti ini lagi. Nah, frame-nya yang diganti teman-teman, jangan sampai teman-teman ketika ngambil asal ngambil aja gitu teman-teman ya. Upayakan teman-teman pakai seperti itu juga gitu kan. Kalau posisi seperti ini ya jangan ngambil teman-teman ya. Ya. MA10 di bawah candle set langsung aja masuk. Langsung 1 tick 2 tick langsung jual gitu teman-teman ya. Dikasih untung agak besar ya lumayan. Ini lagi tinggal nunggu aja teman-teman ini. Ini kan tram 5 menit, 5 menitan. Nanti ke senyamannya teman-teman aja. Contoh tram 15 menit. Nah, tunggu di sini nanti teman-teman nih. 206 tunggu sampai dia ke bawah, ke bawah, ke bawah. Pas MA10 di bawah kena masuk. Kalau gagal ya udah biarin mau cut loss silahkan teman-teman mau cut loss itu kan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kalau untuk istilahnya kalau untuk teman-teman yang istilahnya yang scalping sama juga cuma preminya diganti teman-temannya. Jangan sampai teman-teman maunya scalping malah preminya masih harian juga gitu teman-teman ya.
bukan tidak enak aja ngelihatnya gitu teman-teman ya. Kalau teman-teman suka dengan lukisan market maker, tapi kalau teman-teman biasanya saya kalau kalau scalping ya suka liatin bid dan offernya aja gitu kan. Biasa saya nunggu di bid dan offer, contohnya sebelah kirinya kita cek sini nih ya. Kalau saya sendiri gitu ya dulu ya untuk scalping. Ini kan contohnya ditahan di sini ya, hajar kanan. Nanti saya akan lihat yang paling besar di mana. 11 besar. Nah, saya akan tunggu di sini teman-teman untuk average-nya. Bila mana contoh makan, saya tunggu di sini 5, contohnya menghajar 10 lot, tunggu di sini 5 lot. Nah, saya akan tunggu di sini 5 lot lagi teman di angka 212. Jadi di mana dia turun, average saya mungkin tidak di angka 220 lagi ya, mungkin di 214 atau enggak 216 gitu kan. Nah, jadi ketika dia naik lagi rebound juga, teman-teman masih bisa enak. Nah, nanti tunggu lagi di bawahnya yang paling tinggi di mana? Nah, 13 nih. Nah, 13 kan ada 2 nih. Bisa nunggu di angka 200 di sini teman-teman ya. Jadi jangan satu kali, yang penting hajar kanan dulu ya, biar dia kalau lari langsung take profit. Tapi teman-teman harus nunggu sebelah kiri. Jadi ketika dia turun ke kiri itu pun average kita masih. Jadi kalau kehajar yang kirinya sama si bandarnya, nanti kan average teman-teman bukan 220 kan, sekitar 218 sekian gitu. Jadi tidak 220. Jadi ketika teman-teman take profit di angka 224 ya, lumayan juga kan, 2 tick juga lumayan gitu teman-teman ya. Oke, teman-teman mungkin seperti itu ya. Cepat-cepatan aja, biasa jam 9 sampai jam 9.30 aja. Habis itu udah teman-teman ya, istirahat aja, jangan maksain diri masuk lagi ya. Cenderung bisa-bisa kata teman kita dikarungin. Oke teman-teman, untuk SMBR seperti itu ya. SMBR masih posisi kalau teman-teman swing, wis murah, lagi murah banget gitu kan. Ini 40 SMBR, cek untuk SMBR. Jadi kalau teman-teman istilahnya swing gitu teman-teman ya, lu jangan mikirin fundamental lah teman-teman ya. Ini sudah keluar ya. Kuartal satunya bagus teman-teman ya. 12. Di sini berapa? 40. Wah, berarti murah teman-teman, lagi murah. Teman-teman nyangkut di sini bawa ke bawah lagi, santai average lagi. Ini juga sudah harga murah banget teman-teman. Udah tinggal tunggu aja. Enakan swing teman-teman ya daripada scalping gitu. Harga sejuta 260 teman. 260 aja masih harga murah ya di sini. Murah banget. Harga murahnya 875 teman-teman ini. Ini lagi di downtrend kan. Tapi dia masih punya target penurunan di sini teman-teman. Makanya teman-teman kalau ketika ngambil di sini kan sudah agak lumayan tinggi ya. Kalau secara dikenal sekitar 34% teman-teman ya. Tinggal teman-teman melakukan yang namanya average. Tapi kalau sekarang lagi posisi uptrend teman-teman ya. Lagi posisi uptrend ya. Bagi badan lokal nih. Badan lokal ngambil ya teman-teman ya. Badan lokal tinggal mudah-mudahan sih mudah-mudahan sesuai dengan rencana mereka dari awal ya. Jangan sampai nanti rencananya di up malahan di downtrend kan. CXL kan di sini terdeteksi sebagai bandar, padahal bukan teman-teman. Itu adalah bagian daripada makanya ini bandar lokal masuk, tapi di sini yang masuk itu banyak, Pak. Bisa-bisa kan cuma 28.000 teman-teman, sedangkan si bandar lokal masuknya cuma 28.000, sedangkan teman kita masuknya 130.000 lot teman-teman, sama si XL 28.000 gitu kan. Ini kan berkumpulan bukan hanya satu orang. Saya pikir si LG sama CP sama si Haden sebagai bandarnya di sini teman-teman, perhatikan ya. Nah, buat teman-teman ngambil di MA10 di bawah kanal menuju ke atas, mungkin sudah cuannya lumayan teman-teman ya. Perhatikan MA10 di bawah kanal menuju ke atas teman. Ini kan MA10 di bawah kanal menuju ke bawah, ini juga menuju ke bawah. MA10 di bawah kanal menuju ke atas ada di sini ya. Jadi bawah ke bawah lagi dikit, MA10 di bawah kanal menuju ke atas. Aja. Tinggal sabarnya aja teman-teman ya. Jadi selama dia masih di MA10-nya masih aman teman-teman. Ini juga sebenarnya masih aman. Selama dia tidak turun lagi ke level berapa nih? 168 aja masih aman. Kenapa? Masih posisi uptrend juga. Cuman ya kadang-kadang agak susah juga kalau sudah turun lagi ke sini kan, seperti halnya WG ya. Di up gitu kan. Tiba-tiba dibawa ke bawah lagi kan agak susah, sekitar 2 mingguan juga belum selesai naik ke sini lagi gitu kan.
Jadi kalau diturunin sampai ke level 168 aja masih aman teman-teman si SMBR ini ya, kecuali kalau dia sudah lepas ke angka 159 ya cenderung dia akan dibawa ke bawah lagi gitu kan, ke tanda penurunan di angka 145. Tapi sekarang sudah mulai bagus nih Bandar Loka dan Polres cenderung akumulasi walaupun sedikit dikuasai. Makanya nih dikuasain sama teman kita kan per hari ini, makanya strategi si Bandar Lokanya mau ngapain nih? Apakah sengaja biar di mereka jualan dulu? Kadang-kadang si Bandar Loka juga suka seperti yang apa namanya, memberikan sinyal, "Oke silahkan," katanya, "saya akan beli," gitu, mau apa harga, kan makin tertarik tuh teman-teman, istilahnya si, retail-retail ya makin tertarik, akhirnya semakin tinggi semakin dibeli kan teman-teman kita itu kan. Makanya saya bilang kan beli saham itu di bawah jangan di atas, seperti kalau sudah gini cenderung saya mau nunggu koreksinya aja teman-teman. Walaupun ada potensi naik tapi saya cenderung koreksinya aja kalau teman-teman istilahnya swing gitu ya. Cuman kalau teman-teman, seorang trader sejati, harusnya yang ini yang dicari teman-teman. Seperti cari lihat bid dan offer-nya pergerakannya bagaimana, langsung hajar kanan aja. Hajar kanan, tunggu kiri, tunggu di bawah lagi. Strategi seperti strategi average juga sama teman-teman. Cuman kalau average-nya kan kita pakai, di mana 20% berapa persen, kalau dia enggak. Kalau yang saya tadi ceritakan itu teman-teman ya. Di mana yang harga di bid yang paling tebal di atasnya aja tunggunya teman-teman. Jadi biar dapat barangnya gitu kan. Tapi kadang-kadang dicabut sama bandar mah teman cabut aja brut langsung ke bawah langsung ARB. ARB sekarang cuma 15% teman-teman santai aja ya. Tidak sampai istilahnya disimetriskan yang sekarang peraturan yang baru kan itu cuma 15%. Oke teman-teman di Poren juga ada si YU bagus teman-teman ya. YU CC sudah mulai bagus nih. Mudah-mudahan bisa di up ya minimal ke angka 224 dah atau ke angka 26. Nah, udah ada berapa persen sih ini? Bagusnya sih kalau naik begini mendingan koreksi aja dulu deh gitu kan. Nah, 17%. Saya pikir sih lebih baik koreksi dulu deh, koreksi dulu ya. Koreksi dulu setengahnya lah gitu teman-teman ya. Yang penting dia tidak lepas daripada 170 masih aman teman-teman ya, masih posisi uptrend. Apalagi Bandar sudah akumulasi ya. Tinggal si Bandar ini mau jualan di harga sekarang ke bawahin atau dia mau lanjutkan kenaikan sembari menjual teman-teman ya. Nah, teman-teman yang ambil di bawah mah dia masuk di bawah karena menuju ke atas sudah pada cuan SMBR ini. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk SMBR ya. Poin juga sudah mulai masuk. Lanjut ada Hazwe nih teman-teman, mohon maaf gitu ya. Saya itu tidak bisa membahas waran ya. Tidak bisa membahas waran ya. Kita fokuskan aja ke untuk yang sahamnya aja, tidak warannya teman-teman ya. Kalau waran kan cenderung sebenarnya waran itu kan ada batasnya teman-teman ya. Teman-teman ketika waran harus keluar 6 bulan sebelum minimal 3 bulan dah. Minimal 6 bulan harus keluar dari sebelum masa kadaluarsanya. Maksimal 3 bulan harus keluar teman-teman. Udah nggak usah masuk lagi gitu ya. Tapi ini kalau keuntungannya luar biasa teman-teman ya. Keuntungan seorang waran itu luar biasa. Nah teman-teman kalau waran kan naik seberapa tiga aja, 100%, 200% gitu kan. Nah teman-teman perhatikan ini masih posisi uptrend ya, posisi uptrend. Saya jelaskan sekarang aja, tapi nanti ke depannya jangan ya, jangan waran lagi. Posisi lepas posisi uptrend teman-teman untuk Hazue ini. Kita lihat di sini ya. Nah, jangan harap nanti ke atas lagi ya. Lepas ini aja udah bagus, teman 24 itu udah bagus, teman-teman ya. Kalau mau ke atas lagi silahkan teman-teman. Tapi untuk waran saya tidak berani, teman-teman ya. Posisi sekarang itu udah posisi masih uptrend, teman-teman. Tinggal nunggu satu candle lagi konfirmasi ini area penurunan. Ini tanda kenaikan sesuai dengan candle ya. Tanda kenaikan sudah dibikin 117. Nah, kalau dia turun ke level sini, teman-teman, ke level 113 masih aman ya. Masih aman. Kenapa? MA10 masih di bawah candle, MA20 pun demikian. Cuman informasinya bahwa Bandar Lokal kemarin kan masuk di sini nih teman-teman ya. Ambil, nah sekarang mungkin tinggal 1/4 lagi barangnya. Nah, terserah dia mau jualan ke bawahin atau dia mau menambah muatan lagi bisa menunjukkan ke angka 17. Ya, posisi uptrend ya ini. Gunung yang di sini sudah dilewati tinggal posisi sekarang lagi koreksi ya. Mudah-mudahan koreksinya tidak lepas daripada 13 ini kan ada si ekor hijau teman-teman di sini ya. Nah, bahkan ya kalau koreksi ke level sini pun masih aman 11 ya. Kecuali kalau 11 jebol ya wassalam teman-teman ya. Karena pasien sudah lewat MA 20-nya bisa jebol lagi bisa ke bawah ke angka 8 lagi. Posisi sekarang itu lagi jualan si bandara lokalnya lagi jualan
dan, mungkin barangnya tinggal seperempat lagi teman-teman ya. Itu dari saya untuk tapi ke depannya mohon maaf teman-teman ya saya tidak bisa membahas haji tidak pernah mau maaf maaf maaf. Maaf 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 maaf, saya tidak, membahas waran sebenarnya teman-teman. Ada beberapa teman kita pengen waran tapi saya nyatakan tidak teman-teman ya, tidak untuk membahas waran. Tapi sebagai informasi aja untuk HSW seperti ini ya. Mohon maaf teman-teman ya, nanti ke depannya saya tidak akan membahas waran ya. Bahkan saham IPO pun baru kemarin, saya coba karena saya lagi ngumpulin data teman-teman, ngumpulin data untuk saham IPO itu minimal 3 tahun ke belakang lah teman-teman ya, biar bisa dicek emiten-emiten yang IPO sama si Y-nya siapa, nanti dibikin kalkulasi aja gitu teman-teman ya. Kalau si DR bagaimana, kalau si, YP bagaimana, kalau enggak si EP bagaimana, dia ketika ngeluarin kita perbandingkan aja nanti teman-teman bisa mengambil keputusan. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf dan ciao.